Hampir 2 tahun kita hidup bersama pandemi COVID-19. Belum tahu kapan kita selesai dari pandemi ini. Baru muncul varian Delta, sudah muncul lagi varian baru lagi. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat bertahan dan survive dalam kondisi pandemi ini? So, apakah pandemi ini membuat kita untung atau buntung? Oke, Sobat Wise, nanti kita akan membahas tentang satu kata yang sering Anda dengar pastinya, yaitu adalah cuan. Nah, bagaimana kita terdapat cuan dan bagaimana cara kita untuk bisa dapat survive dalam kondisi pandemi ini. Nah, pas kebetulan di sebelah kiri saya, gimana Pak Cuan? Ya, segmen 1 langsung dibocorin. Iya, ya, jadi ada 2 orang sakti di sebelah saya ini. Ya, bagaimana ini ada Bos Andi dan Bro Joe. Nah, ini kondisi ini kan lagi emang seru banget ya. Ini share kita ngobrol santai ya. Ngobrol santai. Ini kondisi lagi serius banget. Udah hampir 2 tahun kita pandemi seperti ini. Banyak orang ngeluh, kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, bisnisnya hancur, berantakan. Nah, coba kita dengar dulu dari Bro Joe dulu deh. Gimana Bro Joe? Gue pikir dari dulu. Jangan dong, santai-santai. Enggak, ini enggak mau baik gitu. Ya kalau apa, masukin aja. Iya. Dari saya dulu ya? Iya dong. Saya pikir dari Koh Acuan dulu tadi. Jangan, closing. Namanya Acuan, 2 Acuan. Santai aja, gimana Bro? Iya, saya jadi mikir nama Chinese saya apa ya? Nama Chinese saya Aswa. Ya. Kalau saya Joshua, nama Chinese saya Aswa. Yang penting bukan Asu ya. Asu kalau menurut saya di pandemi ini menarik ya, topik hari ini kita bahas tentang cuan dan kita banyak ngobrol nanti tentang untung atau buntung, ya kan? Dan jadi hampir 2 tahun ini saya melihat di sekeliling saya ada orang-orang yang memang buntung, tetapi juga banyak orang yang untung gitu. Nah jadi ini seru sebenarnya ya, ini ada yang untung, ada yang buntung. Iya. Kok bisa gitu kita bantu? Yang saya lihat yang untung itu orang-orang yang kita pikir secara kondisi buntung. Oke. Gitu. Maksudnya secara kondisi gini loh, orang yang nggak punya modal, orang yang biasa aja, kok malah jadi untung. Iya. Ternyata yang saya lihat dari kepepet akhirnya apa yang dia punya sebelum pandemi nggak keluar, tapi karena pandemi justru keluar. Bahkan ada yang udah dipecat, malahan lebih kaya, lebih sukses ya. Jadi tambah uang. Ada tambahan income. Kenapa? Karena kekreatifannya keluar. Karena kepepet tadi. Nah, akhir yang tadinya buntung adalah apa? Yang kondisinya mestinya untung secara fasilitas ya. Oke. Dia punya modal, dia punya pengalaman. Tetapi yang saya lihat orang-orang yang akhirnya buntung itu bukan orang-orang yang nggak punya modal atau punya pengalaman atau secara kasat mata tuh mestinya oke gitu. Ternyata mereka masih mengharapkan kondisinya balik lagi sebelum pandemi. Yes. Gitu konsepnya. Nah ini kalau kita mau ngobrol sedikit lebih jauh ya, ini seru menarik sebenarnya. Menarik. Ada yang Ada yang punya modal, terkesan punya modal, punya fasilitas. Yes. Tapi malah buntung. Network ada, temen ada, malah buntung. Tapi ada orang-orang yang kelihatannya nggak ada fasilitas, nggak ada modal, bokek itu istilahnya ada apa-apa, tapi malah bisa untung. Iya. Wah ini menarik nih. Oke, kalau gitu dari Bro Acuan lagi. Dari Bos Acuan atau Bos Andi gimana nih? Iya, saya sudah dianiaya Bapak 2 kali. Oke, kalau opini saya, menurut saya sebenarnya pandemi itu kan sebuah situasi ya. Yang namanya situasi itu pasti nggak pernah tetap. Jadi sebenarnya terlepas dari ini pandemi atau bukan ya, sebenarnya situasi itu selalu berubah ya. Jadi kita cuan atau enggak, cuan itu sebenarnya tergantung cara kita mengatasi perubahan yang ada. Cuan nggak cuan tetap cuan. Ya, cuan. Ya, ini tetap namanya cuan. Ini sudah destiny orang tua saya, ya. Oh cuan nggak cuan. Pandemi nggak pandemi, pokoknya tetap cuan. Sebenarnya saya tidak menyangka ya nama saya akan dibocorkan oleh Coach Emil ya. Karena nyambung sama topik Pak. Saya gini. Jadi situasi bisa berubah betul banget. Iya. Banyak orang kan nggak siap dengan perubahan. Banyak orang nggak siap dengan situasi yang ada sekarang ini. Kalau dia ngomong apa kagetan sebenarnya. Kalau dibilang dunia ini berubah, kita udah tahu
Selalu berubah. Sebelum pandemi juga berubah. Itu berubah. Udah oke, udah tahu sebenarnya. Iya. Hanya kagetan aja. Yang tadi sebenarnya apakah online training sudah ada? Udah ada sebenarnya. Apakah juga kondisi seperti ini Zoom udah ada? Sudah ada sebenarnya. Sudah ada, sebelum pandemi udah ada Zoom ya. Tapi kenapa hari ini banyak orang yang stres, menderita, bahkan terdampak yang sangat parah. Tapi ada orang-orang yang justru menggunakan momentum ini, kondisi seperti ini malah jadi lebih baik gitu loh. Seperti Bos Acuan ini sebenarnya kan dari pandemi. Sebenarnya gini loh, pandemi ini hit saya luar biasa loh. Begitu ya. Usaha saya itu sebenarnya paling terdampak karena pandemi ini. Terdampak apa nih? Terdampak ada dua nih, Pak. Lebih hancur Terdampak apa lebih baik? hancur, Oh, gitu. terdampak hancur. Oke, Mungkin boleh di-mention nggak usahanya tuh? Jadi saya bergerak di bidang pariwisata. Ya. Oh, I see. Jadi saya sudah bergerak di bidang pariwisata itu sudah 14 tahun. Wow. 13 tahun ya. 13 tahun waktu kena pandemi. Dan memang waktu pandemi itu ya usaha saya itu paling mengalami dampak yang paling parah. Tapi Kenapa Anda masih bisa tersenyum saat ini? Iya. Makanya Anda ada di sini. Karena saya dihibur sama Karena dihibur. Brojo sama Salut sih ya. ya. Jadi saya pada saat ada perubahan itu ya, ya kalau secara pribadi ya sempat kaget ya waktu saya mulai lihat airport itu mulai sepi, pesawat mulai yang duduk yang ada di pesawat itu mulai berjarang, itu saya udah mulai melihat indikasinya. Nah, ya puji syukurnya waktu itu saya langsung beralih. Jadi waktu kondisi seperti itu, karena saya sudah punya sebuah tim manajemen yang sudah punya biaya yang sangat besar dan waktu itu saya harus beralih dan Beralih akhirnya usaha. Beralih usaha. Jadi sebenarnya pandemi ini membuat saya tanpa disadari punya usaha baru. Wow. Usaha yang tadinya belum ada jadi ada karena pandemi ini. Menarik ya. Karena kalau saya saya tidak bisa bertahan, tidak punya usaha baru yang membiayai manajemen saya, ya otomatis. Jadi ini kayak banting setir dong, Pak. Dari pariwisata langsung usaha lain gitu. Nggak mudah loh. Kalau kita ada segmen ada usaha yang mendukung, support atau yang apa itu bentuk ya sih nggak tahu juga sih. Lo kalau ini totally banting setir atau emang masih ada gimmick-gimmick dengan pariwisata, Pak, dengan tour ini? Nggak ada, karena saya usaha baru kan, usaha di bidang manufacturing sekarang saya. Jadi saya usaha di manufacturing, tepatnya di bidang ini ya sembako ya. Jadi kita pabrik beras. Jadi waktu itu saya terpaksa harus beralih ya. Saya pakai kata terpaksa karena nggak nyaman. Exactly. Ya. Kalau nyaman kan nggak terpaksa dong, ya kan. Nah, ini terpaksa karena pilihannya adalah saya harus karyawan saya harus di wisuda semua, atau ya saya harus kreatif ya. Kata-kata bagus ya, wisuda. Pilihannya itu. Tapi pada saat itu saya dengan beberapa tim saya buat keputusan kita beralih ya. Jadi kalau orang pandemi, di masa pandemi orang itu santai, sebenarnya di masa pandemi ini saya sangat tidak santai. Ini masa paling sibuk di dalam hidup saya. Itu yang saya harapkan untuk saya pengen sibuk. Nah ini menarik Coach Emil. Jadi ya tadi yang saya bilang ada orang-orang yang mestinya buntung. Wajarnya kan di bidang sektor pariwisata sangat wajar kalau buntung. Jadi kalau kita ngomong curhat ya, apabila bos Andi bilang sorry nih usaha saya belakangan sejak pandemi ini buntung. Emang kenapa? Usahanya di bidang mana? Pariwisata. Orang akan bilang apa? Ya iyalah, wajar. Berarti normal ya kalau orang yang normal di bidang pariwisata dia ngeluh pun, dia masalah pun juga, oh ya orang ngerti ya. Siapa yang nggak terbang, siapa yang mau terbang, siapa yang mau ikut tur, siapa yang mau pergi traveling, orang semua ditutup semua juga gitu ya. Secara data mendukung. Gitu. Tetapi Pak Andi itu yang tadi. Tapi nggak ini tuh, apa sih? Tadi yang serunya buat saya adalah buat gue ya, ngomongnya nggak nyerah ya. Ya itu, karena dia tidak menunggu kondisi kembali seperti sebelum pandemi. Yang tadi di awal saya bilang adalah banyak orang-orang yang contoh nih lagi pandemi ya, kenapa kok kamu nggak punya income lagi, oh kamu gimana sekarang dirumahkan atau nggak gimana, biasanya jawabannya kayak gini, ya bentar lagi nantilah tunggu ini berubah. Nah kalau ngomong gitu sekarang deh, naik sedikit deh, mungkin nggak sih pandemi berakhir? Menurut pandangannya Bos Andi sama Brojo gimana? Mungkin nggak? Atau dari Pak Jono Brojo dulu deh, mungkin nggak sih pandemi berakhir? Menurut gue sih enggak. Itu akan menjadi endemi. Apa tuh endemi? Ya pandemi yang nggak berakhir. Oh, oke. Maksud saya
akan lebih baik, iya. Contoh, nanti ini kan udah ada vaksin kedua rata-rata udah, tetapi kondisi pakai masker, bla bla bla, orang-orang yang kondisi normal, kondisi yang sesuatu terjadi sebelum pandemi sudah tidak ada lagi menurut saya. Yang menyebabkan hal itu adalah ketakutan atau apa nih? Banyak hal orang yang gini lah, sekarang sudah ada vaksin 2, tetap aja kan orang antigen nggak, Mall nggak buka? mall nggak buka, bla bla bla. Takut orang, ya sampai sekarang banyak teman-teman saya nggak berani ke mall, takut. Meskipun sudah buka ya. Baru buka loh. Jadi perilaku konsumen yang berbeda. Oke, nah that's it. Menarik. Oke, tahan dulu. Oh gitu. Tahan dulu nih. Pakai dulu tentang perilaku konsumen itu. Perilaku konsumen berbeda. Next deh. Jadi kok bisa sih banting setir begitu tuh, walaupun terpaksa nggak nyaman. Pasti nggak nyaman lah, namanya orang biasanya di tempat yang pariwisata banting setir, totalnya banting setir Pak. Sakti Pak, langsung masuk ke manufacture. Beras, itu modal juga nggak kecil sebenarnya setahu saya. Kok bisa sampai berpikir ke arah sana? Butuh stok ya, Iya. butuh tempat. Jadi gini, sebenarnya kalau ditanya kok bisa, ya saya percaya satu sisi ini kemurahan Tuhan. Oke, I see. Oke, ya tetapi di satu sisi yang lain respon saya terhadap kemurahan Tuhan itu. Jadi waktu itu saya sudah memiliki sebuah tim yang saya anggap sudah seperti keluarga saya. Jadi otomatis sebenarnya pada saat ada peluang ini saya tidak punya pilihan. Kalau saya tidak mengambil peluang ini otomatis saya harus Oke, berarti ada peluang Pak di bisnis beras ini, ada peluang nih. besar sekali dong. Wah, ini yang asik. Ini baru optimis nih ngomong Sangat ini. besar. Seru Karena nih. semua orang pandemi makan beras. Nasi, Makan Pak. nasi. Nasi, Pak. Makan nasi. Ikan beras Ya. jadi burung. Oke, ya. Jadi ya sebenarnya peluangnya besar, sangat besar karena orang takut keluar. Saya menawarkan delivery, ya kan? Yes. Habis itu orang tetap harus makan nasi, gitu kan? Dan ini malah jalanan sepi ini adalah peluang untuk saya untuk mendeliver beras-beras saya itu ke rumah orang, tapi tidak dengan waktu yang lama karena kan jalanan kosong. Ini seru sebenarnya. Enggak, just pop up in my mind lagi nih. Kok bisa kepikiran bisnis beras sih, kenapa nggak bisnis yang lain? Jadi gini, seringkali kita kalau ini kan konteksnya untuk saya ya, artinya tentunya ini bukan sebuah rumusan yang akan dipakai untuk semua orang. Ya. Kalau ada pandemi harus buka usaha beras, ya tentu Enggak. tidak demikian. Enggak. Tapi saya percaya gini ya, dalam hidup kita, ya saya percaya bahwa Tuhan itu sudah sediakan kapal-kapal sekoci yang khusus buat kita. Nah, Sekoci, ya? apa yang kita punya saat itu, jangan cari yang nggak punya. Ngapain? Emang Bro Andi punya, Bos Andi punya apa dulu? Kan berwisata asal beras tuh gimana Ini caranya? pertanyaannya maksudnya ngenyek atau Enggak, apa? belum. Kan apa yang sudah saya punya? Oh iya. Jadi Punya apa ya Mas? jadi Kok sebenarnya bisa ke beras sih? Iya, kok bisa ke beras? jadi sebenarnya adik Iya. saya sudah usaha beras cukup lama. Oh, I see. Ya, jadi- oke. Iya, saya sudah sempat diajak beberapa kali kolaborasi ya untuk menjalankan usaha beras ini. Tapi saya nggak melihat timingnya tepat. Nah, pada saat itu saya melihat timingnya tepat dan akhirnya ya udah saya bersama dengan dia untuk sama-sama kita membangun gitu. Dan itu menjadi kesempatan ya. Bahkan akhirnya ada interaksi saya dengan adik saya lebih lagi ya kan, banyak kesempatan yang muncul Komunikasi ya. ya kan. Ya tentunya itu pada akhirnya membangun usaha kita bersama ya, dan akhirnya saat ini saya punya usaha baru. Ya. Ini yang saya pernah dengar dari orang bijak juga gitu ya. Katakan bahwa apa sih hoki? Hoki itu kan katanya kesempatan peluang, bertemunya kesempatan dengan kesiapan. Persiapan. Ya kan? Kalau misalkan kesempatan selalu datang, Ya. peluang selalu ada, Ya. asli lu nggak siap. Kalau nggak siap ya peluang tuh lewat. Saya menarik. Ya kan? So hari ini kok bisa Bos Andi sama Bro Jo ini tiba-tiba punya kesiapan yang luar biasa, bisa melihat peluang yang ada dan sesuai dengan apa yang kita punya gitu loh. Mungkin teman-teman di rumah juga pasti mikirnya bahwa gue punya apa ya? Gue nggak punya apa, gue karyawan dipecat, gue punya apa? Ya menurut saya itu kebohongan ya. Kebohongan. Setuju nggak? Enggak bos, beneran bos nggak punya, orang nggak punya apa-apa, tiba-tiba dipecat kaget pak. Setiap kita Karena, pasti punya ya, sesuatu. Karena biasanya identik dengan pada saat lu punya apa, langsung pikirannya duit atau uang. Padahal harta itu ada di dalam bukan di luar. Nah ini yang menarik, kebohongan karena pasti setiap orang punya sesuatu. Pasti punya. Masalahnya berarti saya nggak lihat tuh, gue nggak lihat nih masalah ini.
Ya, Gua nggak lihat apa yang gua punya. Karena terbiasa melihat yang tidak ada. Terbiasa melihat yang orang biasanya lihat. Biasa lihat apa yang dia nggak punya. Gampangnya Biasa gitu. lihat Biasa melihat apa yang dia nggak dia punya. nggak punya. Biasa melihat apa yang gua nggak punya. Yes, contoh pada saat orang dipecat, duitnya nggak ada, langsung dia lihat duit. Karena dia manusia, rata-rata manusia ya, biasa melihat apa yang jelek dan tidak biasa melihat apa yang baik gitu. Tapi gini bos, data mengatakan bahwa tingkat kelaparan di Indonesia meningkat. Pandemi. Sejak pandemi, tingkat kelaparan meningkat. So, apakah mereka memang tidak melihat peluang? Apakah mereka ada masalah sesuatu yang mereka nggak lihat apa-apa gitu? Gimana caranya supaya bukan caranya deh. Kok bisa Bos Andi sama Bro Jung melihat peluang gitu? Itu yang gue penasaran sebenarnya. Gini, menurut saya faktor yang membuat orang pada akhirnya tidak bisa melihat peluang itu adalah karena perasaan takut, yaitu yang membuat mereka pada akhirnya fokusnya adalah kepada ketakutan mereka, apa yang mereka khawatirkan, udah sibuk mikirin apa yang ditakuti. Ya, jadi aduh gimana kalau nggak ada uang, aduh gimana kalau misalnya saya dipecat, aduh gimana kalau kena pandemi dan sebagainya. Emang lu nggak takut bos? Gue sih takut. Mungkin ya, sebelum pandemi hidup saya udah banyak ketakutan mestinya. Oke. Sebelum pandemi sudah terbiasa seperti itu. Jadi pada saat ada pandemi, gini, saya lumayan lama lah ya, dididik untuk melihat kesempatan di setiap tantangan. Karena buat saya selalu ada kesempatan di setiap tantangan dan selalu ada tantangan di setiap kesempatan. Nah, banyak orang pada saat ada tantangan mereka lari, padahal mereka lagi lari di setiap kesempatan. Jadi pada saat tantangan langsung apa nih kesempatan yang saya bisa? Nah, mungkin itu kali ya yang terbiasa dibangunnya. Itu karena bro udah dilatih. Iya, banyak orang belum terlatih sekarang. Ya, itulah kenapa kita adakan podcast ini kan, supaya hari ini apa yang pola pikir, apa yang kita punya, teman-teman di sini, sobat wise di sini juga bisa dapat. Karena sebenarnya kondisi kita juga nggak baik. Contoh ya, Bos Andi di bidang pariwisata yang tanda kutip secara kesempatan. Ya, Coach Emil juga di bidang trainer. Langsung mikirin apa? Aduh, kapan jadwal banyak project cancel ya? Iya. Project cancel. Coach Emil juga. Dibilang takut cemas, takut pak. Jadi bayar orang sekolah anak gimana ya? Ya, dua anaknya sekolah di tempat yang high class sekali, international school dan mahal. Sobat Wise. Maksudnya gini, tadi mungkin Coach Emil belum tahu Sobat Wise belum tahu latar belakang Coach Emil ya. Saya ceritakan dikit. Coach Emil ini coach yang sangat laku ya di pasaran dan di awal pandemi ya banyak yang cancel. Ya. Betul ya. Jadi tanda kutip juga ikut habis. Tapi hari ini beliau bangkit dan justru makin banyak tawaran dalam online dan tidak terbatas gitu ya. Maksudnya yang tadinya peserta seminarnya atau kelasnya di Indonesia, harus ada tempat waktu. Sekarang justru dari luar Indonesia juga ikut. Nah, kembali lagi ke yang tadi gitu loh. Jadi pola pikir yang hari ini kita punya tidak langsung punya, kita pengen apa yang Sobat Wise hari ini mendengarkan juga punya. Jadi sebenarnya bukan kita nggak ada kendala, tetapi selalu mencari cara di setiap kendala yang ada. Oke, so pertanyaan lagi sih berarti, supaya kita bisa melihat peluang, supaya kita bisa melihat apa yang kita punya, kita mesti bisa mengeliminasi atau menghilangkan ketakutan atau kecemasan tadi gitu kan? Ya, betul. Mungkin saya teringat Coach Emil. Jadi di awal pandemi di bulan Maret, apa yang Coach Emil lakukan di awal deh? Karena saya pribadi Sobat Wise belajar. gue ini, kenapa gue ditanya? Karena ini menarik. Coach Emil. Nah itulah yang menarik dari podcast kita. Coach Emil, saya menarik kenapa? Nama saya dipromosikan di segmen 1 ya. Lalu hostnya berganti ya. Bukan berganti, karena saya terinspirasi dengan Coach Emil. Beliau di awal langsung ya bisa ceritakan di live IG lah. Iya. Kalau dulu sih sama, basically pernah kejadian pas lagi di cancel kontrak gitu. Langsung banyak 1 tahun itu. Berapa nilainya? Bocorin. Ya, lumayan lah pak. Lumayan lah. Itu orang nggak berani pakai ya jasanya ya. Kasih tau biaya sekolah anak aja ya. Intinya tiba-tiba 8 project di cancel. Ya. 8 kontrak di cancel, itu pas lagi. Itu proyek ya? Proyek. Bukan janji makan ya? Itu gampang besok pak. Nah jadi itu pas lagi momennya adalah istri sama anak lagi keluar ke Indomaret belanja satu gitu. Saya lagi di kamar sih lagi nonton TV. Bisa pakai jam tangan heart rate kan, yang biasa digital.
ngecek jantung. Iya. Terus lagi nonton TV tiba-tiba kayak rasa ketakutan, kecemasan muncul banget. Trainer kok bisa cemas? Wih, terjadi masih manusia ya? Kan masih manusia, Bos. Motivator juga masih cemas, manusia. ya? Jadi Sobat Wise, kalau Sobat Wise cemas, ingat trainer juga bisa cemas. Dan itu pas lihat heart rate, dari normal kan lagi diranjang Oh, ya. yang ini saya belum denger nih. Itu cuman 80 sekian, 78, 80 heart rate-nya, naik ke 160. Karena dengar berita. Enggak ya, gara-gara cuma lagi nonton TV doang nih, santai doang nih, tiba-tiba santai. gitu. Tiba-tiba ya. Nah, kenapa? nonton film horor? Enggak sih. Nonton Netflix. Tiba-tiba gitu. Tiba-tiba aja. Jantung kenapa ini ya? Kenapa? Pas lagi dicermati, ada ketakutan, kecemasan, kan masa depan. Ya. Besok makan apa ya? Nih duit tabungan bisa habis nih kalau Tenang, nggak kita ada punya kerjaan. teman bos kuras. Betul banget. Iya juga ya. Lu lupa itu. Karena lagi cemas lupa temen ya. Nah itu pikir lagi, ini uang sekolah bayar pakai apa ya? Asli itu sih ya. Oke. Juga pikir juga akhirnya. Nah, dari situ mencoba menenangkan diri, keinget bahwa kondisi ini bukan gue doang nih. Semua orang ngalamin. Satu dunia. So apa yang bisa gue kontribusi deh? Pikirin dulu nih. Yeah. Bukan gue dapet apa, gue bisa kasih apa deh? Dengan apa yang gue punya. Good. Oke. Udah akhirnya mikir ngomong sama istri, mulai besok gue live IG nih tiap hari deh. Ya. Ngomongin apa? Kagak tahu. Awalnya 1 minggu sekali. Enggak. Oh, tiap Enggak, hari. langsung tiap hari deh tuh. Tiap hari. Terus? Tiap hari udah sampai apal banget tuh. Jumpa dengan saya Emilat Majaya 1 jam bersama Emilat Majaya tiap hari tuh. Tanpa dibayar. Tanpa dibayar. Sejam. Nah itu juga gaptek kan? Karena emang nggak bisa, nggak tahu juga di IG live. Oh, bisa live ya? Oke. Karena sebelumnya kan coach Emil kan yang saya tahu terbiasa offline. tidak eksis di IG. Nggak ada. Orang yang tidak eksis di IG tiba-tiba harus live IG tiap hari. Yes, exactly. Nah dari situ ternyata saya belajar. Gue belajar bahwa live IG ini menarik karena apa? Ngomong sama tembok kan? Ya. Ngomong sama diri sendiri. Halo, semua itu muka gue. Ya. Cuma ngeliatin chat doang. Jadi kayak ngomong sama diri sendiri, akhirnya juga belajar untuk bicara online. Betul, nggak biasa ya. Nah, biasa dari sana akhirnya mulai merasa ada platform apa yang bisa ngajar ya. Ini kayak IG menarik juga karena followernya dari nambah tuh. Akhirnya banyak yang bilang thank you ya. Berarti bermanfaat ilmu gue gitu. Mulai mencoba trial training di Zoom. Dari kelas dan training mulai banyak favorit dari kliennya cuma Indonesia, sampai Merauke, dari Papua ada, dari Maluku ada, dari Jakarta ada, sampai mendunia, dari Jepang datang, dari Australia datang, dari India datang, dari UK datang. Nah itu mulai mendunia tuh. Ini peluang yang bagus nih. Sekali lagi ya, selalu ada kesempatan di setiap tantangan. Nih, catat teman-teman. Sobat Wise catat deh. Selalu ada kesempatan di setiap tantangan. Dan selalu ada tantangan di setiap kesempatan. Karena kan pada saat ada kesempatan live IG yang katanya hanya butuh kuota dan bla bla bla, ada tantangan, nggak biasa. Kalau kita pembicara kan lebih enak banyak orang dan ada respon ya. Kalau kita kan apa sih ini? Kebayang dong? Di Zoom gitu, Zoom meeting. Coba ya Zoom meeting. Kalau Zoom masih bisa lihat orang-orang yang kalau dibuka. Nah kan waktu itu kan coach Emil kan live IG. Iya. Kalau ada yang hati-hati. Iya, hati-hati dong, berhati dong. Kalau kita nih orang ngerti nggak ya? Iya. Tapi ya impact-nya itu, ini real case yang saya alami. Akhirnya sekarang bisa survive dan bisa bertahan dan cukup malah lebih baik. Malah dikenal ya. Dikenal karena lewat Zoom tadi. Iya. Dan akhirnya ada online training gitu kan. Oke, menarik. Itu yang saya alamin sih. Cuma kalau yang tadi penasaran sama bos Aco karena ini menarik. Jujur ngomong, semua pariwisata habis. Lagi mau dibangkitkan lagi. Masih mau dibangkitkan lagi. Normalnya adalah lokal. Ya. Zona-zona yang favorit masih merah. Exactly. Nah, Masih ini PPKM. kok bisa sampai banting setir ke industri beras dan tetap bahkan lebih baik. Gitu, bisa survive dan tetap bertumbuh. Ya. Gimana sih cara manage ketakutan, kecemasan tadi itu? Kalau boleh sharing gimana, Bos? Nah, itu tergantung dengan keimanan sih, kalau menurut saya. Jadi saya sangat percaya pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya. Siap. Jadi itu menjadi pegangan saya dalam proses berjalan. Jadi itu yang penting dulu, nomor satu. Menurut saya kalau dengan metode lain ya, itu menurut saya bukan metode yang pasti.
Ya, kalau ini menurut saya metode yang mendasar. Ya, Ya. Oke. Jadi saya sangat percaya dengan pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya. Dan oleh karenanya, ya, saya juga tidak mau tenggelam dalam ketakutan itu, dan saya melihat apa yang Tuhan sedang sediakan ya di sekeliling saya. Ya. Gitu. Oke. Apa yang ada gitu. Nah, Benar. kalau orang bilang itu dia nggak punya sesuatu, saya tidak percaya. Ya. Minimal dia punya tenaga, ya, dan itu bisa melakukan banyak hal. Ya. Gitu. Jadi tentunya kita berada di posisi yang berbeda, sepatu yang berbeda, dan tentunya nanti kendaraan atau cara untuk keluar dari masalah kita pun berbeda. Jadi tidak bisa sama. Yes. Ini hanya sebuah prinsip dasar saja. Yes. Jadi tidak bisa disamakan. Yang saya pelajari itu adalah ini penting banget untuk buat orang tenang, buat kita tenang ya tadi yang mendasar banget yang tadi Bos Andi ngomong bahwa penyataan Tuhan. So ada ketenangan yang sangat mendasar bahwa saya dipelihara, I'm safe. Ya. Nah, ada orang-orang adalah satu hal lagi yang saya pelajari, kenapa sih orang takut, kenapa orang cemas kayak saya tadi ya. Takut kenapa? Apa yang buat saya takut? Apa yang buat saya cemas? Saya lagi hidup di masa depan. Ketakutan akan nggak bisa bayar uang ke sekolah. Padahal belum bayar ya. Belum bayar gitu kan. Waktunya Belum bayar. waktunya juga. Ya. Takut adalah nanti kalau duit habis gimana? Toh belum Iya. habis juga Belum sebenarnya. habis juga. Masih Emang- banyak ya. Amin, Pak. Nah, Bahaya podcast ini ya. Karena Yang penting kita bayar. mungkin jumlah. Yang penting pajak kita aman. aman. Langsung bikin dulu aman kok ya aman ya. Nah, itu terjadi karena kita kebanyakan hidup di masa depan. Kalau orang yang terbiasa hidup masa depan, Ya. itu akan muncul ketakutan, kecemasan, Ya. rasa khawatir karena dia hidup masa depan. Yes. Boleh nggak sih hidup masa depan? Boleh. Hanya 5-10%. Untuk apa? Ngebuat planning, strategi itu boleh. Tapi setelah itu dia harus balik ke hidup sekarang. Live in the present life. Ada lagi orang-orang hidup masa lampau. Takut. Nah, Nyesel, yes, nyesel. betul, exactly. Timbulnya penyesalan. Aduh dulu ya, coba kalau gua gini ya, coba kalau gitu ya, hidup masa lampau. Itu juga akhirnya juga menderita. Pasti. Dan tidak ada jalan keluar juga. Ya. Boleh nggak hidup masa lampau? Boleh. 5-10%. Fungsinya adalah untuk Belajar. untuk introspeksi diri. Oh, dulu saya ngapain, dulu saya ngapain apa ya. Nah, yang Ya. paling penting adalah hidup di saat ini, kerjakan apa yang ada, lihat apa yang kita punya, Ya. dan kita terus move on untuk bisa menghadapi pandemi. Bukan gitu? Makanya menarik tadi ya. Masa kini adalah the present. Iya. Apa arti the present adalah hadiah? Di bagaimana orang terima hadiah, semua orang yang terima hadiah pasti senang. Iya. Bagaimana kita bisa senang hiduplah di masa kini? Apa arti hidup adalah tadi memaksimalkan apa yang ada dan apa yang bisa. Jadi gini, orang-orang yang hidup di masa depan akhirnya takut dong, pasti takut. Karena takut apa yang dia punya dan apa yang dia bisa lupa. Gitu. Jadi pada saat kita memikirkan apa yang nggak bisa dan apa yang kita nggak punya, yang kita bisa dan yang kita punya nggak kita lakukan, yang kita pakai. Ujung-ujungnya apa? Mengharapkan terus tuh. Coba ya kalau gue punya ini, coba ya kalau gue bisa ini. Kan lu kan bisa ini, tapi kan, nah kembali lagi tuh. Harapan tadi ya. Orang wajib punya harapan, cuman jangan pernah berharap. Wes. Itu topik lain lagi kita bahas. Ketularan sama apa? Bro Ojo nih. Tadi saya mau ngomong ini. Tadi pada saat lagi tentang kapal dan skoci, banyak orang statement gini, Coach Emil dan Bos Andi ya di masa pandemi ini. Saya dengar gini, kita memang di badai yang sama. Kayak ini untuk para sobat wise, tetapi kita ada di kapal yang berbeda. Lu enak kapal pesiar ya pun punya usaha. Kalau saya sekoci kecil. Nah tapi kita harus ingat, setiap kapal itu punya kesusahan masing-masing. Ya. Bukankah Titanic kapal pesiar dan juga kapal pesiar yang mengalami musibah dan mempunyai musibah menewaskan ribuan orang? Gitu. Maksud saya gini loh, kapal yang besar punya kesusahan sendiri, apa dia ngurusin banyak orang bla bla bla. Iya. Kayak Pak Bos Adi punya karyawan. Kapal besar susah navigasi, Pak. Yes. Anything lah. Maksud saya gini loh Coach Emil. Berbicara tanggung jawab. Iya. Sekoci, orang mikirin apa? Gua kan kecil, tapi tunggu dulu. Bisa. Yes, kamu hanya ngurusin Gampang. mungkin 1, 2 orang, 3 orang. Nah itu saya kalian lupa. Kenapa? Karena manusia hanya memamerkan kesusahannya sendiri. Bukankah Bos Adi bisa memamerkan kesusahannya juga? Gue punya banyak karyawan cuy. Gue punya ini, gue punya bla bla bla, gue punya apa klien yang hari ini cancel, sangat bisa gitu. Jadi saya mengingatkan pada sobat wise berhenti untuk menghasilkan diri sendiri. Itu tuh tadi perumpamaan itu sering kali banyak Coach Emil di meme-meme ya di Instagram. Ya kita memang punya badai yang besar. Sama badainya, tapi kan kapalnya beda. Untuk apa? Bantu gue dong. So, solusinya artinya adalah jangan pernah buat alasan sobat wise.
Ya itu kan juga sebabnya juga kenapa kita bertiga kan kumpul. Ya. Kita di masa ini kita melihat bahwa ya kalau ada yang bisa kita lakukan bersama, kita pengen ya kan ngajak teman-teman yang lain juga punya cara berpikir yang bijak. Makanya kita tidak memikirkan apa yang kita nggak bisa lakukan, tapi kita bertiga dari latar belakang yang berbeda. Coach, bos, seorang bro, ya kan bro yang bro lah. Hidupnya itu totally freedom, membuat orang iri. Totally freedom luar biasa. Ini kan ada jabatan, ada bos, ada coach. Kalau saya aja bro. Jadi kita coba collab. Soalnya gini Bos Andi sama Coach Emil. Karena orang melihat kita biasanya melihat Coach Emil, melihat Bos Andi, melihat saya hidupnya nggak pernah susah nih. Itu loh yang image yang terjadi. Makanya saya bongkar tadi Coach Emil yang kelihatannya fun terus, ketawa-tawa aja gitu. Awalnya ini sangat masalah. Bos Andi yang kelihatannya bla bla bla. Sangat masalah. Sampai hari ini kita juga pasti banyak tantangan. Ternyata masalah gini, Tuhan itu adil karena bukan kondisi yang membuat Tuhan adil, yaitu cara berpikir. Kita punya pilihan cara berpikir yang benar. Gitu. Maksudnya itu loh, ternyata kita juga punya tantangan yang sama, dan sampai kapanpun setelah pandemi ini berakhir atau nggak pernah berakhir kita punya tantangan yang sama. Pasti ya. Tapi seringkali orang memamerkan kondisi yang susah itu, nah itu yang tipuan yang terjadi. Itu terjadi, makanya banyak orang buat alasan, mengasihani diri. Kalau itu stop buat alasan, stop mengasihani diri, bisa pikirkan, bisa tenang untuk pikirkan apa yang kita punya, dan terus bertumbuh dan maju untuk kondisi apa kondisinya. Karena banyak sekali kesempatan yang terjadi Pak Coach Emil, terlalu banyak beneran. Tetapi yang saya sayangkan kehilangan itu semua gitu loh. Karena sibuk untuk mengasihani diri. Gitu. Itu sih. Mantap. Ya, jadi harapannya kita kumpul, kita melakukan apa yang bisa kita lakukan ya untuk berbagi. Dan kita pengen ya kan dengan podcast ini lah ya. Iya, sobat bijak atau sobat wise itu mulai mengambil sikap sih. Iya, itu mengambil sikap. Jadi pandemi boleh berlalu atau tidak berlalu itu tidak terlalu penting sih menurut saya. Bukan pandeminya ya. Kalau berlalu pun mungkin akan datang yang lain. Pasti ada. Ya, dan ada kesempatan yang lain. Iya, jadi lebih baik ya bagaimana kita mengubah cara kita berpikir, sikap hati kita, ya kan? Dan itu saya rasa lebih menjawab ya. Daripada itu ya sumbangan atau donasi ya. Oh iya pasti. Setuju. Karena donasi karena sumbangan bisa habis ya. Bisa habis. Donasi bisa habis. Kalau kita mengharapkan donasi terus atau sumbangan terus ya habis. Ya akan ada masa akhirnya sih. Ya karena kita karena selalu mengasihi diri kan. Iya. Selalu berharap, ayo dong ada yang ngasih gue dong. Tapi akan berakhir. Ya akan berakhir. Setuju Bos Andi. Setuju Bro Jo. So, thank you Bos Andi sama Bro Jo. Kita ada PR nggak ya? Coach Emil, Bos Andi, saya mikirkan PR loh. PR apa tuh? Kepada Sobat Wise, maksud saya yang seperti tadi kan Bos Andi juga bilang tentang seru nih benar. Ini podcast ada PR nih menarik nih. Nah, ini gue kayak Liga Trading nih. Ikutan Coach Emil, saya tuh gimana ya? Yang membuat saya terus usaha. Fungsi apa yang buat apa fungsi PR deh? Ya, maksudnya gini, yang membuat saya terus usaha sampai sekarang meskipun katanya saya freedom adalah terlalu banyak kesempatan yang hari ini hilang karena mengasihani diri tadi. Nah, PR-nya adalah apa? Coba deh list. Nah, simple aja. List, kasih sediakan waktu nggak usah lama-lama setengah jam aja. List apa yang Sobat Wise bisa dan apa yang Sobat Wise ada. Nah, ini PR yang sangat luar biasa, wajib dilakukan. Anda tuliskan. Tapi kalau mereka mau nanyanya ke langsung aja ke komen ya. Nanti kita kasih kontak list apa bla bla bla. Boleh. Ya pastikan aja, tulis listing apa yang kita bisa dan apa yang kita punya. Dan sesudah itu mau ngapain bisa kontak list, mungkin nanti Coach Emil yang akan meng-coach. Sobat Wise. Anda manusia boleh kasih PR, mengerjakan PR. Paling bisa nih kalau itu sebabnya dia bebas waktu. kan itu kerjaan. Teknik bebas waktu ya. Nah, itu teknik bebas waktu ya kan. Susah loh untuk saya memikirkan PR yang ada. Siap. Tapi apabila Coach Emil nanti terlalu banyak handle-nya ya kita bisa minta tolong tim yang kameramen atau yang lain untuk mengerjakan. Tetap ada ya. Konsepnya bebas waktu. Oke, so lakukan PR-nya supaya kita bisa keluar dari masalah kita punya. Ada satu solusi untuk Anda semua bagaimana kita bisa tetap survive dan tetap bertumbuh dalam kondisi apapun.
Yes. So, thank you semuanya. Jika rasa bermanfaat, tolong subscribe channel ini dan klik lonceng agar kita bisa dapat notifikasi dari YouTube channel ini. Oke, Sobat Wise, sampai jumpa di segmen berikutnya. Be wise.